Hai guys, selamat datang di Tri Reski Parenting Channel. Dan ini adalah segmen Indonesiaku. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi. Tak kenal maka tak sayang, itu kata pepatah. Karena itu, dalam segmen ini kita akan mengenal Indonesia lebih dekat supaya kita tambah sayang dengan Indonesia. Dalam segmen ini kita akan mengenal keunikan suku bangsa dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke pastinya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys, supaya saya makin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Negara Indonesia sekarang ini sudah mencapai tahap pemikiran yang sangat modern. Indonesia sendiri sudah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang praktis dan efisien, seperti layaknya yang ada di kehidupan kita sehari-hari, seperti televisi, telepon genggam, komputer, laptop, dan lainnya. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang digunakan pun memiliki kajian-kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang membuat Indonesia lebih modern. Indonesia sedang berada dalam masa-masa transisi dan penyesuaian, di mana modernisasi dan globalisasi kian kuat masuk secara bertahap ke dalam Indonesia. Modernisasi adalah suatu bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi yang kian pesat di Indonesia, terdapat banyak suku bangsa di Indonesia yang masih jauh dari sentuhan modernisasi dan globalisasi. Bahkan beberapa di antaranya masih hidup secara primitif. Di zaman yang penuh dengan bangunan-bangunan pencakar langit, masih ada dua suku di Indonesia yang masih hidup di atas pohon. Penasaran? Simak video ini sampai habis ya. Suku Karawai adalah suku yang ditemukan keberadaannya sekitar 40 tahun yang lalu di pedalaman Papua dan berpopulasi sekitar 3.000 orang. Suku terasing ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Beberapa rumah mereka bahkan bisa mencapai ketinggian sampai 50 meter dari permukaan tanah. Sampai tahun 1970, mereka tidak mengetahui keberadaan orang lain selain kelompok mereka sendiri. Untuk membangun rumah tinggi, mereka memilih pohon yang besar dan kokoh sebagai tiang utama. Lantainya terbuat dari cabang pohon, dindingnya terbuat dari kulit pohon sagu, dan daun hutan digunakan sebagai atap. Sedangkan untuk merangkai rumah digunakan tali rotan yang kuat. Para penghuni rumah pohon dapat menjangkau rumah dengan menggunakan tangga panjang yang disusun menjuntai ke bawah. Rumah suku Karawai dibangun di atas pohon bukan tanpa alasan. Tujuannya untuk melindungi diri dari bencana alam seperti banjir, kebakaran, maupun menghindari serangan hewan buas dan gangguan roh-roh jahat. Suku Karawai percaya semakin tinggi rumah pohon yang mereka buat, maka semakin jauh dari gangguan roh-roh jahat. Suku Karawai adalah salah satu suku terakhir yang diketahui di dunia sebagai suku kanibal. Kanibalisme dalam suku ini berbeda dengan kondisi stereotip kanibal pada umumnya. Suku Karawai ternyata memiliki pemahaman tersendiri yang cukup sakral dalam tradisi kanibalisme yang mereka anut. Suku Karawai hanya membunuh dan menyantap orang yang telah melanggar aturan dan kepercayaan. Orang-orang yang melanggar aturan itu disebut dengan kakua, yang berarti dukun atau penyihir. Mereka yang tertangkap basah sebagai kakua akan diadili terlebih dahulu sebelum kemudian dibunuh dan disantap. Namun bila setelah diadili kakua dianggap tak bersalah, maka orang tersebut akan dibebaskan.
Serupa tapi tak sama dengan suku Korowai, salah satu suku di Indonesia yang juga tinggal di rumah pohon adalah suku Kailidaa. Selain menggunakan rumah pohon, masyarakat suku Kailidaa juga terkenal sebagai suku yang nomaden alias berpindah-pindah di pegunungan Molegraf, Sulawesi Tengah. Tak heran jika mereka sangat sulit untuk dijumpai. Masyarakat Kailidaa merupakan salah satu rumpun dari suku Kaili. Dari sekian rumpun suku Kaili, hanya suku Kailidaa lah yang masih setia dengan tradisi nenek moyang mereka. Rumah tempat tinggal suku ini tergolong sangat sederhana. Dalam rumah pohon tidak banyak barang yang bisa ditemukan, hanya ada tikar saja. Ini karena untuk memudahkan dalam proses pindah rumah yang kerap dilakukan pasca panen. Untuk membangun rumah, mereka tidak bisa memilih sembarang pohon. Diameter pohon harus besar dan memiliki banyak cabang untuk menopang rumah sehingga tidak mudah terkena angin. Suku Kailidaa juga memiliki keunikan lain yang tidak dimiliki oleh suku lainnya di Sulawesi. Misalnya, mereka tidak pernah memelihara hewan ternak dan tidak bisa membuat kapal atau perahu. Bahkan mereka takut dengan laut, sangat jauh berbeda dengan suku-suku lain yang tersohor di Sulawesi sebagai pelaut ulung. Itulah dua suku di Indonesia yang masih hidup di atas pohon, menurut Tri Reski Parining Channel. Salam Indonesia.